Kali ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan di Thailand. Setelah kemarin kita melewati perbatasan Malaysia-Thailand dan menelusuri wilayah Patani di Thailand Selatan, hari ini perjalanan berlanjut lewat jalur darat menuju Hat Yai. Dari nuansa tradisional Patani, kita akan masuk ke kota yang ramai, penuh warna, dan jadi surga kuliner di Thailand Selatan. Setibanya di Hat Yai, kita akan kulineran non-stop selama 24 jam. Dari ayam goreng legendaris yang jadi favorit orang lokal, mango sticky rice, hingga hidangan lokal Hat Yai yang kini mulai langka dan sulit ditemukan. Dalam 24 jam ke depan, kita akan berburu rasa, menyusuri sudut-sudut kota dan menemukan cerita menarik di baliknya. Selamat siang semuanya dari Patani, Thailand. Nah, hari ini dari Patani aku mau berangkat ke kota Hat Yai yang berada di Provinsi Songkhla, Thailand. Sekarang aku lagi di stasiun bus Patani. Jadi aku berangkatnya naik bus ya. Dari Patani ke Hat Yai naik bus sekitar 2 jam, jaraknya 110 km. Kita beli tiket dulu ya. How much? 140. 140. Oke. Ini ada 40. Ya. Jam berapa? Jam buku satu lebih. Pukul 1 lebih. Oke. Yo kita saat ini bawa penuh. Oke. Dah. Ini tiketnya. Kita berangkatnya naik minibus kayak gini ya. Naik van gitu lah. Jadi van-nya seperti ini. Bagi teman-teman yang belum nonton episode di Patani, mungkin boleh ditonton dulu. Biar ceritanya lebih nyambung ya. Ini traveling di Thailand harus sabar-sabar juga. Tadi katanya sih berangkatnya jam 1 lebih ya. Sekarang udah jam 1 lewat 33 menit. Aku udah nunggu hampir 40 menit lah. Tapi busnya belum jalan juga. Kayaknya masih menunggu penumpang lainnya. Belum penuh sih ya. Jadi di sini travel nggak ada jadwal yang tetap. Langsung datang aja ke terminal busnya, beli tiket, dan tunggulah. Sabar menunggu. Jam 1 lewat 51 menit, akhirnya berangkat juga. Meninggalkan terminal Patani, petualangan darat kita berlanjut menyusuri pesisir Thailand Selatan. Di sepanjang jalan, pemandangan kebun kelapa dan deretan pegunungan menyapa di kejauhan. Sesekali kita melewati pemukiman warga yang kental dengan perpaduan budaya Melayu dan Thailand. Jarak 100 km ini tak terasa membosankan karena aspalnya yang mulus dan pemandangan hijau yang menyegarkan mata. Perlahan, suasana mulai berubah dari pedesaan yang sunyi menuju hiruk-pikuk kota. Tanpa terasa, 2 jam berlalu dan akhirnya kita sampai di Hat Yai, yang merupakan kota terbesar di Provinsi Songkhla. Meski bukan ibu kota provinsi, Hat Yai justru menjadi pusat ekonomi dan transportasi utama di kawasan ini. Kota ini dihuni oleh sekitar 800.000 penduduk, dengan komposisi masyarakat yang cukup beragam, didominasi oleh etnis Thai, namun juga terdapat komunitas Tionghoa yang cukup besar, serta masyarakat Melayu Muslim yang memberi warna budaya tersendiri. Sebagai kota perdagangan dan persinggahan penting dekat perbatasan Malaysia, Hat Yai dikenal sebagai kota yang sangat dinamis dan multikultur, menjadikannya salah satu kota paling sibuk di Thailand Selatan. Sekarang kita udah sampai di Hat Yai. Tadi minivan-nya berhenti di terminal bus Hat Yai. Dan dari terminal bus, aku naik taksi lagi ke tempat ini. Ke hotel tempat aku menginap malam hari ini. Lee Garden Plaza.
permisi. Oke, kita cek kamar dulu. Ini kamar mandinya ya, wastafel. Terus ini ada shower box. Dan begitu masuk, di sini ada safety box. Nggak kepakai juga nih biasanya. Dikasih air 2 botol. Ini king size bed. Lumayan ya. Ada TV juga. Nah, ini di lantai 27. Cukup tinggi dan bisa melihat pemandangan kota Hatay. Ini lokasi hotelnya juga oke banget ya, berada di pusat kota Hatay. Nah, ini di samping hotelnya, pas malam hari ada pasar malam gitu. Banyak gerai-gerai yang menjual aneka makanan. Banyak juga makanan halalnya. Tadi aku lihat banyak Melayu Thailand yang jualan makanan halal. Tapi selain itu ada juga makanan non-halal, jadi campur sih satu area gitu. Aneka makanan ya. Tapi aku pengen cari yang lain. Di sana kayaknya terlalu turistik gitu ya. Di sini banyak toko massage gitu ya. Toko pijat. Ini vibes-nya langsung beda sih, dari Patani ke Hatay. Ini Hatay memang kota pariwisata yang cukup terkenal, juga kota perdagangan antara Thailand dan Malaysia. Jadi lebih ramai dibandingkan dengan kota lainnya di bagian selatan Thailand. Ini sekarang kita jajan dikit dulu ya. Ini katanya sih warung ayam goreng terenak di Hatay. Kalau di Google Maps namanya Ketot Sofia Fried Chicken. Oke, thank you. Di sini ada tempat duduknya juga, meskipun cuma 2 meja gitu aja ya. Oh. Ini aku beli ayam, drumstick, paha bawah, terus bagian sayapnya 1. Wow, panas. Dan katanya biasa dimakan dengan nasi pulut atau ketan. Terus ada bawang gorengnya. Katanya bawang gorengnya mantap. Ini aku beli ekstra bawang goreng buat dibawa pulang. Mantap sih bawang gorengnya. Terus ini ada cabenya juga. Ini kayaknya cabai khas Thailand gitu ya, sambal khas Thailand. Ketannya agak kering ya. Ini aku langsung siramin pakai sambalnya. Ke nasinya juga. Wah, sambalnya mantap. Pedas asam manis. Ayamnya juga mantap. Dalamnya masih juicy banget. Jujur nih yang juaranya sih sambalnya ya. Kalau ayam goreng di Indonesia banyak yang lebih enak. Terus nih kita coba bagian sayapnya.
Ini aku laundry, udah hampir seminggu di jalan. Setiap hari keringatan, saking panasnya ya. Udah banyak baju kotor, jadi aku laundry. Dan untuk cuci baju, tadi aku yang pakai mesin 10 kilo, sekali cuci 50 baht dengan air dingin, sekitar 30.000 rupiah. Tapi ini nggak termasuk deterjen ya, kita harus beli deterjen sendiri lagi lewat mesinnya ini. Sebungkus deterjennya 5 baht, sekitar 3.000 lah. Terus softenernya juga sama, 5 baht per bungkus. Tinggal masukin koinnya di sini. Koin 5 baht dan 10 baht. Kalau nggak ada koin, di sini kita bisa tukar koinnya juga sih. Seperti biasa nggak ya? Masukin uang kertas ini, nanti uang koinnya keluar dari sini. Dan untuk mengeringkannya, ini ada mesin 15 kilo, seperti ini. Sekali keringkan 50 baht, 30.000 rupiah. Baju aku nggak sampai 10 kilo sih sebenarnya, nggak sebanyak itu juga. Ini sekarang kita mau supper ya, mau makan dulu. Sekarang udah jam 10 malam, dan ini ada satu gerai yang ramai banget sampai ngantri gitu. Jualannya di mobil merah gitu ya. Ini makanan khas Tionghoa Thailand. Makan-makan, ini aku pesan bubur, meskipun namanya bubur, tapi nggak kelihatan seperti bubur ya. Kelihatan seperti nasi, masih kelihatan butirannya. Di Pontianak, dulu aku pernah juga makan bubur seperti ini. Seperti nasi berkuah sebenarnya. Terus ini toppingnya ada jeroan, ini kayaknya perut bebong. Terus ada daging bebong juga. Ada ceker ayam nih. Dan aku tambah satu telur. Ini telurnya setengah mateng. Lalu disiram dengan kuah berempah yang dimasak dengan kaldu babi. Ini nasi kuah sih memang, nasi sup. Rasa dari kuahnya asin gurih. Terus ada sedikit rasa lada putih gitu ya. Harusnya juga dimasak dengan kayu manis. Terus nih telur setengah matang ya. Terus ini ada cabenya juga. Kita tambahin cabai ya. Ini jeroannya nggak berbau sama sekali. Udah bersih banget. Mantap. Ini kayaknya gerainya buka sampai tengah malam gitu, jam 1 atau jam 2. Habis. Tadi porsi itu harganya 80 baht, 40 ribuan. Oke lah ya, porsinya gede banget, toppingnya juga banyak. Dan tadi ada satu abang-abang yang bantu jualin, bisa bahasa Indonesia gitu ya. Mungkin Melayu Thailand sini. Pas aku mau bayar, dia bilang 80, kaget. Mungkin tadi pas nge-vlog, dia dengerin aku ngomong juga. Selamat pagi, sekarang aku lagi berada di sebuah pasar tradisional yang ada di Hat Yai. Ini sepertinya pasar tradisional terbesar di kota ini, yang paling terkenal juga, lokasinya di pusat kota, namanya Kim Yong Market. Ini seperti pasar tradisional pada umumnya lah.
menjual segala jenis barang dari kebutuhan sehari-hari hingga souvenir. Ini lokal banget ya, setiap harinya orang-orang setempat banyak yang datang ke sini untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Selain itu banyak juga turis yang datang ke sini untuk berburu oleh-oleh. Ini aku sarapan dulu ya, mau makan bubur aja. Makan. Ini aku pesan bubur hitam, bubur dengan century egg. Dan ini toppingnya ada hati bebong, terus ada daging cincang, ada usus. Ini non halal ya. Wangi banget. Ini sepertinya pakai jahe dan bawang putih juga. Tapi ini century egg-nya disajikan terpisah. Biasanya bubur hitam yang aku makan dimasak dengan buburnya langsung. Ini agak berbeda. Tapi ini jahenya banyak banget. Siapa nih yang nggak suka jahe? Rasa jahenya kenceng banget nih. Ini century egg-nya juga enak. Enggak berbau. Biasanya ada century egg yang rasanya agak amis gitu ya. Kenceng baunya, tapi ini enggak. Padahal potongan gede kayak gini. Terus nih bagian indoornya menjual produk-produk kering gitu ya. Ini aku mau cari essence pandan sih. Soalnya kadang pas lagi di Beijing, aku suka bikin pandan chiffon cake gitu. Kalau bikin sari pandan sendiri kadang agak repot. Nih coba kita cari, nggak tahu ada apa enggak. 多少钱？马币，马币2000马币，马币2000。对对对对有全部都有。对，都有了，那个对，都有了，有那个对对对2000马币。对，2000马币，哦，差不多。差不多哈。不过现在已经降价了，没那么贵了。我找这种的。啊，你也找这个啊？你会讲中文啊？啊，我会讲，我有读华校。哦，读华校，你是华人吗？啊，泰国人。泰国人。泰国人。泰国人读华校。对。好厉害啊！好的。但好。比较小啊。这比较小，都 OK 了。OK 的，这边也有华校啊？有，小学、大学也有了，现在。哦，OK， OK 好。OK， 谢谢。谢谢。Tahun lalu Hatay sempat terdampak banjir dan banyak juga yang meninggal. Cukup parah loh. Banjirnya berbarengan dengan banjir di Sumatera kalau nggak salah. Tapi sekarang udah normal kembali sih. Di sini ada yang jual pandan nggak? Pandan essence. Yang mana? Pandan. Melayu? Pandan. Pokoknya pandan. Pandan. Ya pandan. Pandan. Pandan tahu? Hah? Pandan. Pandan. Pandan nggak tahu. Yang hijau itu. Yang ini. Pandan. Essence-nya ada. Patinya. Ada panen. Belakang. Pandan. Oh, panan. Panan. Oh, pandan. Di sini apa namanya? Panan. Panan. Daun nih. Bukan, nggak mau daunnya. Essence. Pandan essence. Yang kayak gini. Oh. Tak ada ya? Ada. Di sini? Tak ada ya? Oke. Oke, terima kasih. Kayaknya kacang-kacangan di sini terkenal ya, seperti kacang mete, terus ada kacang pistachio, dan banyak juga yang jual manisan buah-buahan gitu. Tapi setiap gerai kayaknya barang yang dijual hampir sama semua sih. Ini juga kacang mete.
Nah, ini adalah sebuah tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu perkembangan kota Hatsai. Kota Hatsai mulai berkembang pesat sejak awal abad ke-20 saat kereta yang menghubungkan Bangkok dengan Malaysia dibangun. Pada saat itu banyak pedagang, terutama dari Semenanjung Malaya yang datang ke sini untuk berdagang, terutama adalah pedagang Tionghoa yang sudah terlebih dahulu datang dan berdagang di Semenanjung Malaya. Nah, pada saat pedagang-pedagang Tionghoa tersebut datang ke sini, mereka juga membawa gaya-gaya bangunan yang saat itu sedang populer di kawasan Semenanjung Malaya. Nah, gaya bangunan seperti ini disebut sebagai gaya bangunan Sino-Portugis. Perlu diingat bahwa Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa asing. Arsitektur Sino-Portugis di sini hadir bukan lewat penaklukan, melainkan melalui jalur perdagangan, termasuk kedatangan para pedagang Tionghoa dari Malaysia yang membawa pengaruh arsitektur di kawasan Selat Malaka. Portugis sendiri merupakan bangsa Eropa pertama yang menjajah Asia Tenggara, dimulai dari penaklukan Malaka pada tahun 1511, sebelum akhirnya Inggris mendominasi kawasan tersebut. Nah, jadi gaya bangunan ini merupakan warisan arsitektur kolonial Portugis yang kemudian berpadu dengan unsur estetika Tionghoa. Ruko dengan lorong kaki 5 yang dipadukan dengan jendela berukir dan dekorasi keramik khas Tionghoa. Seiring aktivitas perdagangan, gaya bangunan ini menyebar hingga kota-kota di Thailand Selatan seperti Hatsai dan Songkhla. Unsur-unsur arsitektur Portugis kelihatan pada lengkungan di jendela dan fasad-fasadnya yang simetris seperti itu. Tapi bangunan dengan gaya Sino-Portugis yang tersisa di tempat ini sudah nggak banyak, cuma tersisa satu deret doang. Thailand memang satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Meskipun demikian, pengaruh arsitektur Eropa tetap terlihat di sini karena menyebar melalui jalur perdagangan. Ini Hatsai luar biasa panas ya. Selama beberapa hari di Malaysia dan Thailand, aku jadi hitam banget. Ini kelihatan perbedaan warna kulitnya, bagian yang tertutup gelang, putih, dan bagian lainnya hitam. Jadi ireng. Sekarang jam 11 siang, suhu di Hatsai 33 derajat Celcius. Suhu tertinggi hari ini 35 derajat. Lalu UV indeksnya 10. Gile ini ya. Tau cua. Ya, tau kuah. One. One. Ya. In here? Ya, eat here. Ini. Give me. ช้างกระบะหมูมาด้วยช้างกระบะหมู Oke. Makan siang. Ini aku random banget ketemu rumah makan yang satu ini. Sebenarnya aku mau makan rumah makan yang nggak jauh dari sini. Cuma udah kehabisan. Tapi tadi begitu aku cek, ini merupakan makanan yang sangat lokal di Hatsai. Namanya tau kuah. Kalau tau kuah dalam dialek Hokkien, Tionghoa Hokkien, artinya tahu, tau kuah. Tapi ini memang ada tahu sih. Jadi satu porsi ini terdiri dari, ini kayak bihun gitu, terus ada daging babi, udang goreng, udang kecil yang digoreng gitu ya. Ada telurnya ini setengah matang nih masih. Ada sayur-sayuran kayak timun dan toge yang udah direbus ya. Terus tadi terakhir disiram pakai sausnya gitu.
Aku cobain dulu rasa sausnya seperti apa. Ini rasa sausnya asam, manis, dan ada sedikit pedas. Ini sausnya beneran enak. Aku suka sih dengan sausnya ya. Seger banget. Ini mengingatkan aku dengan sejenis makanan Tionghoa Medan, namanya Tauhua Heci. Rasa sausnya agak mirip, tapi isinya berbeda sih ya. Rasanya refreshing banget beneran. Asam-asam manis, nggak terlalu manis ya, asam manis pedas gitu. Jadi ada karbonya, ini kayak bihunnya. Ada proteinnya juga, udang, tahu, sayur-sayuran, lengkap semuanya. Oh, terus ini ada darah juga. Ini kayak darah bebong gitu ya. Bagi yang bukan muslim, boleh cobain lah kalau datang ke Hat Sai. Ini beneran lokal banget, makanan khas Hat Sai sini. Ini ada sabenya juga. Terus ini ada cabai potongnya juga. Setelah ditambahin cabai makin mantap lagi nih. Satu porsi ini harganya 55 baht, sekitar 30.000 rupiah. Best banget. Recommended. Mango sticky rice. How many set? One set. Small size 70 baht. Oke, small size. Ini pas ada yang mau, mangganya baru dipotong. Thank you. Wah, pulutnya dua warna ya, putih dan hijau. Terus ada mangga dan ini ada sausnya. Aku baca review di Google sih oke. Tadi satu porsi ini harganya 70 baht. Kelihatannya mantap banget. Kita cobain pulutnya dulu, ketannya. Ketannya lembut banget ya. Dikombinasi dengan sausnya, aroma santan agak asin-asin gitu, gurih. Kita makan dengan mangganya. Mangganya juga manis banget. Ini aku pertama kalinya ke Hat Sai. Cuma numpang lewat 24 jam di sini. Kulineran doang ya.
Terus nanti malam aku mau berangkat ke Bangkok, ibu kotanya Thailand. Cukup jauh juga dari Hat Sai. Dari Hat Sai ke Bangkok. Bisa naik kereta, bisa naik bus, ataupun naik pesawat. Kalau naik kereta mau 15 jam. Naik pesawat nggak sampai 2 jam ya. Ini kamera nih. Hah? Kamera. Ya kamera. Bikin vlog. Melayu Thailand ya. Tengok. Tengok gambar ni. Nah ini gambarnya. Oh, Ya. Kecil ya. ini mahal dah. Berapa ya? Taibat. Thai baht berapa ya? 15.000. Ini. Iya. 15,000 ah. Iya, 15.000. Ini kamera ni. Ya, kameranya depan sini. Dia boleh pusing ah, boleh pusing ah. Boleh. Musim kayak gini nah. Wehao kong Hokkien ya? Tak. Tamat tampuk. Belajar dari mana? Saya Ya. dari Satun. Hah? Satun, Langkawi. Oh, dari Langkawi. Orang Malaysia. Thailand. Oh. Border. Oh, bordernya. Lada. Tutup lada. Sana banyak Hokkien ya? Banyak. Banyak Hokkien. Hokkien Oi. Ya, oke lah. Bye-bye ya. Segitu dulu perjalanan singkat kali ini di Hat Sai, Thailand. Di vlog selanjutnya, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Bangkok, ibu kota Thailand. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan kali ini. Jangan lupa dukung aku dengan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye! Toppingnya ada udang, terus ada cumi. Ini telur ya, telur 2. Diaduk-aduk kali.